Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Edcast Educational Podcast. Perkenalkan, nama saya Nafil Arkan dari kelas 10 SMA Tursina IIBS Malang. Dan saya Dimas Rahadian dari kelas 8 SMP Tursina IBS. Halo guys, di video kali ini kita akan ngobrol bareng sama Ustadz Rojab selaku Chief of Education di Tursina International Islamic Boarding School. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Afwan, bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gini Ustadz, di episode kali ini kita akan spesial membahas tentang pendidikan Indonesia dan juga Hari Pendidikan Nasional dan juga Hari Buku. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan, Ustadz bisa perkenalkan diri dulu ke teman-teman. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Rojab di Tursina sebagai Chief of Education. Dan alhamdulillah saya sudah di dunia pendidikan mulai jadi guru dan seterusnya sampai sekarang itu sudah 13 tahun. Siap. Mungkin langsung masuk ke pertanyaan Ustadz. Ya. Untuk pertanyaan pertama, menurut Ustadz bagaimana sih pendidikan yang berkualitas? Oke, baik. Jadi pendidikan yang berkualitas itu adalah yang pertama adalah pendidikan yang melahirkan tiga karakter, tiga profil lulusan gitu ya. Yang pertama adalah pendidikan yang melahirkan anak-anak atau lulusan yang memiliki karakter atau akhlak serta perilaku yang baik. Kemudian yang kedua adalah pendidikan yang berkualitas itu adalah pendidikan yang melahirkan lulusan yang memiliki kematangan intelektual. Jadi dia punya kemampuan intelektual yang baik. Kemudian yang ketiga itu punya skill leadership. Nah, tiga ini yang menjadi penting. Makanya kalau di Tursina itu kita terjemahkan menjadi 3 poin itu. Yang pertama adalah moral excellent, kemudian yang kedua adalah international minded, kemudian yang ketiga adalah inspiring leader. Nah, jadi 3 poin ini menjadi penting karena ini mencakup 3 aspek dalam kehidupan manusia, dalam diri manusia sendiri. Jadi pendidikan yang baik itu kan adalah pendidikan yang menyentuh seluruh aspek yang ada di dalam manusia itu sendiri. Di manusia itu terdiri dari apa? Yang pertama adalah manusia itu terdiri dari ruh. Manusia ini ruh. Jadi manusia itu tidak dikatakan manusia kalau cuma fisik. Ya, jadi kalau cuma fisik itu bukan manusia namanya. Apa namanya? Mayat. Nah, orang mati, tapi ada ruh di sini. Ada ruh yang menghidupkan. Nah, ruh itu harus juga dikembangkan dan butuh ditingkatkan gitu ya. Makanya kematangan spiritual sampai nanti implementasinya adalah dampaknya itu adalah perubahan akhlak, perubahan perilaku yang baik. Nah, pendidikan yang bisa mengembangkan itu, maka itulah pendidikan yang baik. Itu yang 3 poin tadi ya. Kemudian yang kedua, kematangan intelektual. Jadi punya kemampuan wawasan yang baik. Jadi wawasan yang luas, jadi aspek kognitif gitu itu juga bagus. Ini juga adalah pendidikan yang baik. Jadi yang ketiga adalah memiliki skill leadership yang baik. Nah, bagaimanapun skill ini menjadi salah satu tantangan pada dunia pendidikan itu sendiri. Nah, penggabungan 3 itulah yang dalam pemahaman saya pendidikan yang bisa melahirkan 3 itu, maka itulah pendidikan yang baik dan pendidikan yang ideal gitu ya. Jadi tidak hanya parsial. Jadi kalau hanya pendidikan itu mengajarkan untuk pintar saja itu nggak cukup. Pendidikan hanya mengajarkan adab dan akhlak tanpa memperhatikan aspek intelektualitas, kognitif dan juga skill itu juga kurang menyeluruh. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan yang juga tidak memperhatikan aspek skill juga kurang sempurna. Maka gabungan daripada 3 itu menjadi pendidikan yang ideal, yang baik menurut saya. Jadi itu seperti itu. Jadi yang mampu melahirkan itu, insya Allah itu menjadi pendidikan yang terbaik. Makanya kami di Tursina ini kita sebut dengan istilah
holistik ya, holistic and balance. Jadi menyeluruh seperti itu. Kalau boleh tahu di Tursina nih bagaimana proses Tursina untuk mencapai pendidikan yang berkualitas? Oke, jadi bagaimana proses yang dilakukan di Tursina IBS untuk mencapai pendidikan yang berkualitas? Yang pertama, tentu kita merumuskan satu perencanaan yang baik, gitu ya. Perencanaan yang baik dalam pengelolaan lembaga pendidikan yang ada di Tursina. Jadi mulai dari aspek softwarenya, software itu kalau bahasa bahasa chairman kami ya, Ustaz Ali misalnya, beliau pernah bilang ada software itu adalah apa namanya perangkat lunak. Jadi perangkat lunak itu semacam program kurikulum, kemudian desain pendidikannya itu juga direncanakan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah dari aspek hardware-nya. Hardware itu adalah perangkat keras. Perangkat keras artinya baiknya sarana prasarana itu juga akan mendukung daripada pendidikan yang berkualitas. Jadi bagaimana dia mau bisa berkualitas kalau nggak punya sarana, nggak punya alat untuk ke sana gitu. Kemudian yang ketiga adalah brainware ya. Jadi SDM-nya, manusianya. Nah, untuk menuju pendidikan yang berkualitas kita juga harus menyiapkan SDM yang baik. Bagaimanapun SDM ini menjadi kunci dalam proses pendidikan yang terbaik tadi. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya untuk mensupport tiga itu supaya terus sustainable gitu, terus bisa berkelanjutan, yaitu adalah power supply. Nah, power supply ini adalah finansialnya. Jadi bagaimana keuangan juga bisa tertata dengan baik sehingga bisa mensupport proses pendidikan itu, bisa memastikan proses pendidikan itu bisa berjalan. Nah, 4 itulah yang kita siapkan itu dari aspek planningnya, termasuk juga dalam proses proses di dalamnya ya. Jadi ketika kita sudah masuk dalam proses pelaksanaan daripada lembaga pendidikan itu, maka kita tentu melakukan kalau kita kenal ya di sini ya kan, di sini kalau manajemen berbasis ISO ya, plan, do, check, act gitu ya. Plan, do, check, act. Jadi plan, rencanakan, kemudian laksanakan, kemudian cek, dicek, di kontrol, dievaluasi dan seterusnya. Kemudian hasil evaluasi itu dilakukan follow up. Nah, itu proses itu kita laksanakan sehingga kita terus bisa menjaga kualitas daripada pendidikan. Tentu kalau kita lebih masuk ke dalam, misalnya dalam aspek pembelajaran. Nah, pembelajaran juga bagaimana pembelajaran itu bagus, maka ya melalui itu harus ada perencanaan. Jadi seorang guru juga harus mampu melakukan proses perencanaan yang baik. Dia nanti di kelas mau ngajar apa, kemudian model pembelajarannya seperti apa, dasarnya itu sudah punya persiapan sehingga ketika di dalam kelas itu harapannya bagus performanya. Yang ketiga juga di dalam kelas, ketika di dalam kelas sudah prosesnya juga kan guru juga harapannya nanti mampu menampilkan performa yang terbaik dengan kalau kita ya punya standar respect itu ya untuk perilakunya, mengendalikan classroom culture-nya itu dengan model respect yang kita punya itu. Kemudian yang ketiga misalnya model pembelajarannya, kita juga pakai istilah holistik. Holistik itu sebenarnya kan singkatan ya, ada hanya itu hands on learning, kemudian O-nya itu observation based learning, kemudian yang ketiga L itu learning by project, kemudian I ya itu inquiry, kemudian yang S ya, S itu scientific, kemudian T-nya itu text based instruction, kemudian I lagi instruction holistic tick ya, instruction based method, saya lupa instruction based. Itu yang kemudian yang terakhir C-nya itu atau tadi itu direct ya, metode maksudnya mubasyirah. Kemudian yang terakhir adalah C-nya itu kooperatif. Nah, itu holistik yang kita punya ya. Nah, kemudian nanti ada evaluasi yang kita lakukan itu kalau dalam proses pembelajaran semuanya. Kalau di Tursina kan tidak hanya kelas ya, ada sekolah, ada pesantren, dan itu semuanya saling bekerja sama untuk terus
mencapai itu. Intinya kalau untuk menjaga kualitas itu makanya tahapan proses 4 itu lagi plan, do, check, act. Itu dalam proses manajemen yang kita lakukan seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sistem boarding school memengaruhi kualitas pendidikan? Mungkin yang nonton nanti ada dari orang tua yang pengen masukin anaknya ke Ya. boarding school, cuman takut kualitas pendidikan anaknya terpengaruhi gitu. Oke, jadi untuk kondisi saat ini dengan pergaulan yang sulit terkontrol di luar, maka boarding school itu menjadi solusi terbaik menurut kami untuk melakukan proses pendidikan di dalamnya. Jadi kalau kita lihat kondisi di luar, misalnya pergaulan yang tidak terkontrol, kemudian pengawasan yang kurang, orang tua sibuk, jadi orang tua mungkin bekerja, apalagi kalau udah bekerja dua-duanya, itu sulit. Padahal orang tua itu kan punya tanggung jawab gitu ya untuk anak-anaknya, proses pendidikan anak-anaknya. Nah, ketika itu misalnya orang tua sibuk, kan mereka tidak punya waktu untuk melakukan proses transformasi nilai, transformasi pengetahuan, sehingga mereka sibuk. Nah, itu maka yang terbaik itu adalah menurut kami adalah ke pendidikan berbasis boarding atau pesantren ya. Nah, karena di pesantren itu kita melakukan proses pendidikan secara utuh, secara holistik, mulai dari aspek ruhiyahnya. Jadi bagaimana anak-anak itu dibiasakan di dalam pondok itu untuk bangun malam, sholat malam. Coba kamu kan sendiri paham ya. Kalau di rumah belum tentu loh. Belum tentu ya, belum tentu kalau di rumah gitu ya. Jadi kalau di sini udah bisa dipastikan kamu pasti ada yang bangunkan untuk sholat malam, kemudian sholat subuh, zikirnya, kemudian sholat-sholat yang lainnya gitu ya. Itu dari aspek ruhiyah, sehingga otomatis dia terjaga agamanya gitu ya, terjaga agamanya. Kemudian perilaku dan akhlaknya, adabnya di sini juga diawasi, dibimbing, diarahkan dan seterusnya. Sehingga ketika melakukan kesalahan, ya langsung ada yang mengingatkan. Nah, dan ini tidak semua orang tua, walaupun mungkin ya, ada, tapi tidak semua orang tua mampu untuk melakukan proses pendidikan seperti ini ketika mereka di rumah. Mungkin anaknya ketika diingatkan ada yang membantah, anaknya ketika di ini suruh ke barat itu ke timur, suruh ke selatan ke utara dan seterusnya, mungkin juga tidak balik ke rumah dan seterusnya. Kan kondisi-kondisi kayak gitu itu memang yang membuat kebutuhan untuk menyekolahkan atau memondokkan anak itu menjadi lebih tinggi karena kesibukan itu. Memang harus ada pengorbanan yang dikeluarkan ketika mondok. Yang pertama waktu ya, waktunya dia, kemudian perasaan mungkin harus dia berpisah sementara dengan anaknya. Tapi insya Allah perpisahan itu akan menimbulkan rasa cinta. Saya kira begitu. Kamu begitu nggak? Kalau udah di sini kangen pingin pulang kan? Iya. Nah, kangen pingin pulang. Ketika pulang itu sudah lebih ini sama orang tuanya. Oh, ini lebih apa istilahnya? Lebih sayang, lebih ingin. Kadang kalau lama malah di rumah itu kadang mikir, aduh ini kok di sini terus main HP terus dan seterusnya. Itu yang sulit dikontrol. Makanya pendidikan berbasis boarding itu menjadi sangat penting ya. Kalau saya, boarding itu sekarang menjadi pendidikan yang ideal untuk pembentukan 3 tadi, pendidikan yang berkualitas tadi ya. Aspek ruhiyahnya, aspek akliyah, intelektual, kemudian aspek jasadiyah. Jasadiyah itu fisiknya, skillnya, baik soft skill maupun hard skillnya, seperti itu. Sehingga boarding ini menjadi solusi. Itu yang aspek tadi. Aspek tadi akliyah ruhiyah juga kan ada proses pembelajaran di kelas, dan Tursina saya kira memberikan layanan pendidikan yang terbaik menurut saya. Jadi kita sudah berupaya yang terbaik dengan konsep yang kita punya, holistic and balance itu. Saya lihat juga prestasi anak-anak itu banyak sekali. Kalau kita lihat ya lulusannya, kalau kita lihat lulusan yang terakhir ya, jadi ada 140 sekian lebih gitu ya. Itu yang sudah di luar negeri, artinya kuliah di kampus terbaik, bahkan beberapa di antara mereka dapat beasiswa di, kalau yang dulu ya namanya itu BIM ya, beasiswa Indonesia Maju kalau tidak salah. Kalau sekarang kayaknya ganti namanya. Itu di kampus terbaik di luar negeri seperti di Toronto, kemudian di Queensland di Australia, kemudian di beberapa Monash kalau tidak salah, di Monash University juga ada yang dapat beasiswa seperti itu.
Dan itu aspek wawasan ya atau intelektual, termasuk juga skillsnya juga di sini dilatih. Kalian kita kan apa namanya, ada enrichment, ada itu kan melatih soft skill sebenarnya. Jadi enrichment itu atau sport and art itu tidak hanya sekedar apa namanya berenang, tidak hanya sekedar berkuda, bukan itu, memanah. Tapi dari situ itu kita belajar, misalnya memanah itu kita belajar tentang fokus. Untuk mencapai tujuan itu supaya tercapai kita harus fokus. Orang kalau manah ini itu nggak konsentrasi, nggak kena kan. Nah, tapi kalau dia konsentrasi fokus, dia tujuannya bisa kena gitu ya. Nah, itu dilatih di situ soft skillnya, leadershipnya dan seterusnya. Seperti kalian SA juga latih. Sehingga menurut hemat saya memang boarding ini sementara menjadi alternatif terbaik untuk menjaga tiga kualitas pendidikan seperti yang tadi saya sebutkan di awalnya. Seperti itu. Ya. Selanjutnya mungkin Ustadz bisa memberikan nilai plus dari Tursina. Maksudnya nilai plus kelebihan dari Tursina dari sekolah-sekolah lain, dan bisa menjelaskan kurikulum apa saja yang ada di Tursina. Oke. Yang pertama, secara visi Tursina ini leading and world class Islamic boarding school ya. Jadi kami punya visi itu mewujudkan lembaga pendidikan Islam berbasis pesantren ya, yang unggul dan berstandar internasional. Jadi itu yang visi itu, karena dengan visi itu nanti akan mendrive ya semua yang ada di sini mengarah ke sana. Kemudian yang kedua, misinya jadi tiga ya. Moral excellence, bagaimana anak itu punya kepribadian Islami yang baik, kemudian international minded, berwawasannya juga luas, wawasan internasional, sehingga dia berpikiran terbuka, tidak fanatik dan seterusnya terhadap satu golongan atau organisasi. Dia selalu terbuka untuk mencari ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga itu adalah inspiring leader ya, menjadi pemimpin yang menginspirasi atau berjiwa pemimpin kalau bahasa kita. Jadi kemudian dari situ kita punya kurikulum dari visi misi itu kita punya kurikulum. Kurikulum di Tursina ini kan ada beberapa kurikulum ya. Yang pertama kita menyebutnya kurikulum Islamic Foundation. Nah, Islamic Foundation ini adalah bagaimana kurikulum ini menanamkan kematangan dalam dalam berpikir Islam. Dia memahami wawasan keislaman yang baik, kemudian dia punya akhlak yang baik dan seterusnya. Makanya nanti implementasinya itu di asrama, kemudian latihan membiasakan ibadah dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kurikulum yang kedua itu adalah Al-Qur'an ya. Sebenarnya ini satu paket, walaupun kita percaya Al-Qur'an, kemudian Islamic Foundation. Jadi ada tahsin, ada tahfidz Al-Qur'an. Jadi kalau di Tursina kalau SMP SMA kan 6 juz ya, 3 juz. Kemudian bahkan di antara mereka itu untuk yang Al-Qur'an ini ada yang mampu sampai 30 juz. Tahun kemarin itu kita sampai 26 ya. 26 ya. Tahun sebelumnya kurang sedikit, tapi yang jelas nih tahun kemarin itu 26 yang hafal 30 juz, dan itu saya kira tidak mudah untuk kondisi di Tursina ya. Kondisi di Tursina itu kan memang kegiatannya padat, tapi anak-anak ini mampu gitu ya untuk menyelesaikan setoran hafalan sampai 30 juz. Dan ini kami dari Tursina, dari manajemen, dari Asatidz sangat mengapresiasi gitu ya. Dan insya Allah ke depan akan terus ditingkatkan ini. Bahkan di Putri itu ada yang sudah dapat sanad ya, sanad kemarin 3 orang untuk sanad tahfidnya. Kemudian yang ketiga kurikulumnya adalah kurikulum nasional ya. Kita punya kurikulum nasional. Kurikulum nasional kita pakai kurikulum Merdeka, dan ini sudah standar dari nasional ya. Kemudian kalau SMP itu kita pakai SPK. Nah, SPK itu Satuan Pendidikan Kerjasama. Satuan Pendidikan Kerjasama ini aspek legal yang diberikan oleh pemerintah untuk sekolah internasional. Jadi SMP kalian kan SMP SMA nih? Saya SMA di masa SMP. SMP itu beda dengan SMP yang lain ya. Bukan SMP reguler, itu SMP internasional. Jadi memang diakui secara legal gitu. Kemudian SMA itu kurikulumnya kurikulum Merdeka.
Kemudian berikutnya adalah kita pakai kurikulum Al-Azhar Asy-Syarif. Ini kurikulum Al-Azhar ini yang keempat ya, kurikulum Al-Azhar Asy-Syarif dan juga kurikulum Cambridge. Jadi Tursina ini untuk pemahaman keislaman, jadi Bapak Ibu atau siapapun tidak perlu khawatir. Jadi Tursina ini menginduk ke Al-Azhar Asy-Syarif Kairo Mesir, sehingga pemikirannya wasatiyah gitu ya. Kita terbuka untuk apa namanya dalam hak ini ya. Jadi tidak eksklusif gitu artinya. Kemudian berikutnya adalah kita punya kurikulum language. Dari kurikulum language ini, kurikulum pengembangan bahasa yang kita berikan, yang kita punya itu adalah bahasa Arab, Inggris ini yang wajib ya. Tapi bagi yang ingin mendalami bahasa yang lain, khususnya bagi anak-anak yang mau ke luar negeri seperti Turki, Jepang, Rusia, kemudian mana lagi ada beberapa negara yang itu mengharuskan untuk belajar bahasa mereka gitu ya. Itu kita fasilitasi gitu ya. Kemudian yang berikutnya sudah berapa ini? 5 ya. Kemudian yang keenam itu adalah kurikulum enrichment gitu ya. Enrichment ini ada sport di situ, ada art, kemudian ada teknologi, dan jelas di situ ada klub-klub ya. Dan juga di SMA kita, khususnya SMA kita punya spesialisasi ya, program spesialisasi, dan ini menjadi keunggulan SMA. Jadi di SMA Tursina IBS itu punya 5 jurusan penting. Yang pertama itu Muslim Scholar atau jurusan ulama, yang kedua itu Sciencepreneur, kemudian yang ketiga itu Entrepreneur, yang keempat itu CEO profesional, kemudian yang kelima itu Technopreneur. Nah, 5 ini. Nah, dengan 5 ini kami berharap nanti di sini ada lahir seorang ulama yang inspiratif, yang wasatiyah tadi, mampu merangkul umat, kemudian Sciencepreneur, seorang ilmuwan tapi dia dari santri. Bayangnya seperti almarhum misalnya B.J. Habibie. Nah, tapi ada orang seperti beliau yang bisa bikin pesawat dan seterusnya, tapi dia santri. Jadi santri. Coba di hatinya ada Quran, tapi dia punya wawasan yang hebat, punya skill yang baik. Yang ketiga adalah entrepreneur, ini pengusaha muslim yang kita harapkan, yang dia juga santri. Kemudian CEO, pemimpin-pemimpin yang hebat, yang terakhir teknopreneur ya. Jadi engineer-engineer yang luar biasa, atau sekarang mungkin lebih banyak ke dunia digital ya, seperti itu. Nah, itu untuk kurikulumnya ya. Oke. Apa tadi lagi? Baik Ustadz, kalau boleh tahu menurut Ustadz, apakah Hari Pendidikan Nasional penting untuk diperingati di kalangan siswa Indonesia? Penting ya, jelas itu sangat penting untuk memperingat supaya kita juga mengingat bagaimana sih posisi pendidikan itu di Indonesia. Jadi bagaimanapun peran pendidikan itu sangat signifikan untuk membentuk SDM yang andal ya, SDM yang bagus, yang unggul kalau bahasa ini. Apalagi kalau sekarang kita Indonesia ini punya cita-cita Indonesia emas gitu ya, Indonesia emas, maka pendidikan ini menjadi posisi yang sangat penting di sana, sehingga memperingatinya itu dapat memberikan motivasi dan semangat kepada para santri, para siswa, para guru, dan siapa saja yang bergerak di bidang pendidikan supaya dia mampu menggapai cita-cita itu. Jadi perlu, makanya tiap tahun harus ada itu, supaya ada ketika sudah misalnya lagi down, lagi ada masalah, mungkin lagi masih atas semangat dasarnya, maka dengan memperingati itu harapannya bisa semangat lagi. Oh, ini ada semangat perjuangan kita sebagai seorang pendidik gitu ya. Karena pendidik itu kan tanggung jawab yang mendidik itu kan tanggung jawab yang besar. Apalagi kita sebagai seorang muslim, mendidik itu satu kewajiban, dan semuanya akan jadi orang tua apalagi minimal ya. Nanti kamu juga sama kan jadi orang tua nanti ketika sudah dewasa, menikah, punya anak. Dan ingat, orang tua itu dalam agama kita itu punya kewajiban untuk mendidik. Hanya kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah gitu ya. Fitrah suci lah, bahasa sederhananya mungkin suci, fitrah. Maka kedua orang tuanya yang membuatnya dia Yahudi, Nasrani atau Majusi gitu ya. Artinya apa? Peran orang tua dalam mendidik itu menjadi sangat penting gitu ya. Dan itu ada tanggung jawab pada orang tua. Itu kalau di dalam hadis. Kalau di dalam Al-Qur'an ada perintah di dalam Al-Qur'an.
surat At-Tahrim misalnya ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, keluarga. Nah, menjaga diri dan keluarga, yang menjaga keluarga ini harus dengan mendidik, salah satu mendidik bagaimana menyiapkan keluarga yang terbaik sehingga keluarganya menjadi semua keluarga ahli surga. Nah, itu makanya dalam agama kita. Di surat An-Nisa kalau tidak salah juga ada wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Seperti itu insyaallah. Jadi hendaklah kalian itu takut, merasa khawatir untuk meninggalkan generasi yang lemah setelah kalian. Nah, salah satu generasi yang lemah itu kan untuk menjadikannya dia kuat itu kan harus dengan apa? Dengan pendidikan. Kuat ini jangan hanya diartikan kuat fisik ya. Kalau kita bisa memahami lebih luas, kuat itu akalnya juga kuat, pikirannya kuat, hatinya juga kuat punya mental yang kuat dan juga fisiknya kuat. Makanya sebenarnya kalau kita lihat ya 3 aspek itu, ruhiyah, akliyah dan jasadiyahnya juga bagus seperti itu ya. Sehingga sekali lagi memperingati Hari Pendidikan Nasional penting untuk memompas semangat kembali kita dalam guru para mendidik, siswa dan santri supaya dia semangat belajar lagi, para pengelola juga lebih semangat lagi seperti itu. Baik Ustadz. Oh ya Ustadz, apa tanggapan Ustadz tentang Hari Buku Nasional? Hari Buku Nasional. Jadi Hari Buku ini juga menjadi penting ya, mengingat pentingnya kita literasi ya. Dan menurut saya literasi ini terus perlu dikuatkan ya. Kalau kita lihat ranking PISA ya, nanti kamu cek datanya ya. Di data terakhir PISA itu tahu PISA nggak? Apa PISA? PISA itu Program for International Student Assessment. Jadi penilaian internasional gitu ya, tentang salah satunya itu adalah literasi. Nah, literasi. Nah, Indonesia dari 81 negara yang ikut di situ, posisi kalau tidak salah itu 63, mudah-mudahan tidak salah ya, 63, kisar 60-an lah pokoknya, 63. Bahkan kita ini masih di bawah Malaysia dan di bawah Singapura, jauh ya, Singapura di atas posisinya. Oleh karena itu literasi ini perlu kita terus tingkatkan, terus kita tanamkan kepada anak-anak untuk dia gemar dalam membaca khususnya. Makanya Hari Buku ini juga penting untuk memompas semangat dalam membaca gitu, membaca, literasi membaca. Dan membaca ini penting karena kalau nggak membaca gimana dia mau tahu tentang satu hal. Makanya di dalam Al-Qur'an juga disebutkan ayat yang pertama kali turun itu kan apa? Surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bunyi pertamanya itu Iqra gitu ya. Bunyi pertamanya itu Iqra, baca. Iqra bismi rabbikal, suruh baca. Nah, membaca ini tentu banyak hal yang kita lakukan dengan membaca ya. Bisa melakukan observasi dan seterusnya. Tapi secara khusus membaca buku di konteks Hari Buku Nasional menjadi penting karena di buku itu ada sumber-sumber ilmu pengetahuan kita bisa baca. Nah, walaupun sekarang perkembangan digital itu menjadi sangat pesat, yaitu memperkuat literasi kita gitu ya. Jadi kita bisa baca buku yang sampai juga ditinggalkan hanya gara-gara kita ada laptop, ada tab, ada HP dan seterusnya. Kemudian yang digital itu memperkuat daripada keilmuan kita atau literasi kita yang kita dapatkan dari buku. Buku itu menjadi sangat penting. Ada sebuah qaul hikmah, dulu saya pernah belajar mahfudot itu kalau di pondok diajarkan perkataan-perkataan hikmah gitu ya. Dikatakan di situ khairun jalisin fiz zamani kitabun gitu. Sebaik-baik teman duduk di setiap waktu itu adalah kitab, buku. Nah, baca buku. Jadi karena di buku itu kita bisa melihat jendela dunia gitu ya. Jadi dunia yang luas, namun kita berada di satu tempat dengan baca buku,
itu kita bisa lihat semuanya. Tentu sekarang dengan perkembangan digital kita bisa mengintegrasikan, kita tambah, itu adalah memperkuat daripada wawasan dan literasi kita ya. Kalau di Tursina kan memang kita sangat menyambut ya perkembangan teknologi, makanya proses pembelajaran sudah berbasis IT, kemudian perpusnya juga sudah smart ya, smart library, jadi bukan manual lagi, sudah smart library. Di situ sudah ada macam-macam, ada kita siapkan fasilitas digital, ada komputer, ada kemudian VR, ada AR di situ ya. Ada AR nggak kan? Lihat kan ada AR, bagaimana kita bisa belajar lebih dalam lagi seperti itu dengan virtual reality tadi, dengan AR dan seterusnya. Itu seperti, sehingga Hari Buku ini menjadi penting juga untuk diperingati, sehingga dan ini biasanya diperingati oleh tim perpustakaan ya, library gitu ya, dengan program-program mereka yang luar biasa. Menurut Ustadz, jika dalam pembelajaran di sekolah lebih efektif buku fisik atau e-book? Jadi untuk pembelajaran, kalau saya mengintegrasikan dua-duanya itu menjadi kekuatan yang besar gitu ya. Jadi kita tidak bisa menafikan perkembangan teknologi e-book yang ada sekarang ya. Tapi juga kita tidak bisa meninggalkan 100% buku gitu ya. Buku tetap bisa ini menjadi sumber. Kemudian makanya kalau di Tursina ini kan dua-duanya ada gitu ya, dua-duanya ada. Kita belajar Al-Azhar, ada kitabnya kan Mas, ada kitabnya di modul kita yang kita punya, Tursina Smart Education System, itu juga ada modul kan di situ, ada slide PPT-nya, ada PDF-nya yang bisa kita baca dan seterusnya. Sehingga menurut saya harus diintegrasikan dua-duanya. Dua-duanya harus diambil. Jangan tinggalkan buku 100% kemudian gara-gara meninggalkan ini memakai digital, karena kalau ketika mohon maaf ada masalah ada masalah listrik atau apa kan gitu kan udah langsung nggak bisa gitu. Tapi jangan 100% kemudian kita juga ke buku, karena perkembangan digital itu sudah sangat pesat, apalagi sekarang dengan adanya teknologi AI ya, itu Masya Allah itu mungkin lebih cerdas daripada kita ya, mohon maaf ya, bukan berarti kita menafikan itu, tapi ini jadi tantangan bagaimana kita tetap, walaupun dengan ada AI, kita optimalkan AI itu untuk memperkuat kapasitas keilmuan kita, intelektual kita gitu ya. Jangan kita juga bergantung 100%, karena ketika bergantung 100% itu nanti nggak ada, kita malas berpikir jadinya. Padahal Allah ciptakan akal ini kan kita untuk berpikir gitu, untuk berpikir. Hanya kita sekarang tanya apa saja ke AI itu ada, minta apa saja ada, minta buatin apa cepat sekali seperti itu. Dan kita harus menyambut itu untuk memperkuat kapasitas wawasan dan keilmuan kita gitu ya, dengan tetap tidak meninggalkan yang cetak ya. Makanya di Tursina dua-duanya kita lakukan seperti itu. Baik, untuk menutup podcast mungkin ada pertanyaan terakhir Ya. yaitu mengapa Tursina memilih menggunakan device elektronik seperti tab atau laptop sebagai media pembelajaran utama? Oke, jadi memang ada satu prinsip yang harus kita pegang ya. Al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdu bil jadidil aslah gitu ya. Artinya menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi atau pemikiran baru yang lebih baik. Nah, makanya itu kiadah berpikir, kita menyebutnya kaidah berpikir. Kenapa sih Tursina kok selalu up to date gitu ya? Kita update, pokoknya ada perkembangan kita sambut. Nah, IT sekarang ini menjadi satu kebutuhan yang menurut saya ini kebutuhan penting, khususnya dalam proses pendidikan. Nah, fungsinya adalah untuk mempercepat. Seperti kalau kita Tursina pakai Tursina Smart Education System dengan sekarang ini laptop sama tablet ya. Mungkin kalau tahun baru ini tablet semua yang kita harapkan, tablet jadi berbasis tab. Yang pertama adalah lebih cepat tadi. Jadi transformasi keilmuan itu yang kita berikan kepada para santri itu bisa lebih cepat. Jadi santri ketika ingin tahu misalnya terkait dengan mata pelajaran yang diberikan oleh guru, dia mungkin lupa. Dia tidak harus
menunggu untuk ketemu gurunya langsung, dia bisa buka gitu ya dengan device yang kita punya. Ya, apalagi tablet ya, tablet kan bisa sangat handy ya, jadi kita bisa bawa ke mana-mana, bisa dan seterusnya, sangat fleksibel seperti itu. Kemudian yang kedua, selain mempercepat itu mempermudah gitu ya, mempermudah daripada proses transformasi keilmuan yang kita berikan kepada anak-anak. Seperti itu. Jadi modul sudah diupload di situ, kemudian kehadiran sudah di situ, semuanya terintegrasi. Kemudian yang ketiga, harapannya ada engagement yang baik ya, engagement antara guru, kemudian santri atau siswa, dan juga orang tua. Nah, dengan kita menggunakan sistem yang kita punya itu TSES atau Tursina Smart Education System, itu kita yang terpisah ini antara guru, orang tua, anak, guru, orang tua dan anak itu menjadi terintegrasi. Jadi kamu misalnya sekarang tidak hadir di dalam kelas, saat itu juga orang tua bukan tahu, iya nggak? Nah, ini. Kita sekarang misalnya santri di Tursina ini sakit misalnya, itu langsung tahu orang tuanya. Nah, ini adalah dalam rangka untuk ada engagement yang baik, sehingga juga kita terbuka, orang tua juga bisa mengakses informasi yang ada di dalam Tursina. Apa dampaknya? Orang tua bisa lebih tenang gitu. Oh, anak saya lagi sehat belajar. Tapi coba dia tahu sih, wah, anak saya kok nggak hadir, pasti dia ada orang tua tanya dan seterusnya ya. Saat ini kok anak saya gak hadir, ini kemana Ustaz? Nah itu makanya jangan coba-coba gak hadir ya kamu ya di kelas. Gak hadir ketahuan sama orang tua aja gitu ya. Kalau ketahuan kan bahaya gitu lah. Termasuk sakit, ketika sakit orang tua juga bisa langsung paham, bisa kontak morobinya, bisa kontak AA-nya. Dalam kelas juga sama. Sehingga kita pakai digital ya. Berbasis IT sudah semuanya sekarang, karena tadi itu alas mempercepat, mempermudah, ada engagement yang baik antar semua stakeholder yang ada di Tursina IPS. Seperti resourcesnya juga semakin banyak, kita bisa lebih mudah dan bisa, apalagi dengan AI dan seterusnya, walaupun sekarang masih belum TSES ya terintegrasi, tapi kita kan bisa membuka secara online dan seterusnya, itu mesti kita fasilitasi seperti itu. Kaidahnya tadi ingat ya, ini prinsip ini tadi, al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Tradisi dan pemikiran lama yang baik kita tetap ambil, tetap pertahankan, tapi juga jangan lupa untuk mengambil tradisi dan pemikiran baru yang lebih baik. Nah, teknologi ini menurut ijtihad kami Tursina ini adalah lebih baik untuk mempercepat, mempermudah, dan ada engagement, dan juga meningkatkan daripada, memperkuat daripada proses pembelajaran itu sendiri, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Berarti kesimpulannya pendidikan itu sangat penting di hidup kita ya Ustaz. Ya, terutama dengan penting. Teknologi sekarang dapat mempermudah kita dalam belajar ya, di zaman sekarang. Ya, makanya harus kemandirian santri itu juga menjadi penting. Santri lebih mandiri dalam belajar, itu juga menjadi skill yang harus dimiliki sekarang dengan adanya teknologi. Karena kalau tidak begitu, ya nanti kurang cepat gitu ya. Tetap harus, makanya kuncinya itu di santri gitu ya, untuk bisa lebih cepat dalam meningkatkan kapasitas keilmuannya itu. Dia mau belajar. Makanya perintahnya itu, ini prinsip ya bagi seorang santri, ijtihad gitu ya, sungguh-sungguh gitu ya. Wala taksal, jangan malas gitu ya. Ini masih jangan malas mumpung masih jadi santri atau siswa. Fanadamatul uqbal liman yatakasal. Jadi penyesalan itu adalah akibat yang pantas bagi orang yang suka bermalas-malasan, seperti itu. Hanya jangan malas gitu ya belajarnya. Oke. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya. Ya, sama-sama. Jadi ingat guys, jangan pernah malas untuk belajar, karena pendidikan itu sangat penting. Oke, sekian dari kita di program Edcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak ya. Terima kasih banyak Ustadz. Ya. Proses. Ya. Ya. Foto, boleh. Iya. Oke, gimana?